Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Ayub 5. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi, dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belit-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindungi, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita bisa berkumpul di ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya semua sudah rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Mari, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita mau tundukkan kepala kita mau tutup mata. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali bersama berkumpul walau dalam ibadah online ini Bapak. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kau yang jamah kami, Kau yang lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu juga di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur punya Tuhan yang baik dan setia seperti Engkau ya Tuhan. Kau Bapa kami yang hebat, yang dahsyat, yang berkuasa atas kami. Sebentar kami mau melangsungkan ibadah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Kau layakan ibadah ini supaya menjadi berkat untuk kami dan menjadi berkenan untuk Engkau Tuhan.
dan kami siap untuk memuji, memuliakan, menyembah, dan meninggikan bahkan bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Katakan Yesus, nama di atas segala nama.
Behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in his name. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh. To God be all the glory. To Christ be all the glory. To you alone, oh God.
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa supaya setiap kita, dimanapun kita berada, kita tetap mengalami kesehatan daripada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara semua untuk tetap semangat di dalam Tuhan, saudara. Sekalipun situasi dan kondisi saat ini lagi tidak enak-enaknya, saudara. Tetapi saya mau katakan sekali kepada saudara semua, untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara semua untuk berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan yang baik. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat kasih Tuhan yang selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat penyertaan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, Bapa. Sekalipun situasi di luar, situasi yang tidak mengenakkan Tuhan, tetapi kami tetap percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang memproteksi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami, untuk kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, dan yang mendengar siaran langsung ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati kehidupan mereka semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu ini Bapa, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, semua boleh berasal dari hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya setiap apapun yang berasal dari hati Bapa di surga, itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan pagi hari ini, untuk segala kesalahan kami, pelanggaran dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Ampuni dan kuduskanlah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau siap dengan firman-Mu, kami mau duduk diam, dan kami mau fokus hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan langsung membuka dari ayat firman Tuhan kita yang terambil daripada 1 Samuel di pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya rindu kita semua yang di rumah pun bersama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya apa, saudara? Supaya yang di rumah pun tidak hanya sekedar melihat, tetapi juga aktif untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan baca bersama-sama dari 1 Samuel pasal yang ke-30 di ayat yang pertama sampai dengan 20. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya
engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang di Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb dan Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklab telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan aku tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Ayat 20 ayat yang terakhir, Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya orang di sekitar kita dapat menguatkan hati kita. Apalagi ketika kita di dalam menghadapi sebuah masalah hidup. Bahkan terkadang di saat-saat tertentu, tidak seorang pun yang mau mengerti keberadaan hidup kita. Sehingga kita berpikir dan kita berkata, kenapa mereka tidak mau mengerti akan kehidupanku? Mengapa mereka tidak menghargai akan kehidupanku, tidak peduli dengan kehidupanku? Dan kadang hal seperti ini, saudara, dapat membuat orang kecewa dan berputus asa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara semua, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang atau murid-murid Tuhan, jangan sampai kita cepat putus asa. Tetapi kita harus menyikapi dengan benar seperti yang dilakukan oleh Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Kalau kita melihat atau kita sudah membaca tadi di dalam 1 Samuel 30 dari ayat pertama sampai ke-20, saudara, kita melihat begitu berat masalah yang dihadapi oleh Daud. Begitu berat, saudara. Semua diambil oleh bangsa Amalek, oleh musuhnya. Saudara. Harta bendanya diambil, dirampas. Domba, kambing, lembu, semua diambil, dirampas. Saudara. Dan orang-orang tua, orang muda, perempuan, laki-laki, semua diambil. Bahkan kedua istri Daud pun, saudara, diambil, saudara, oleh bangsa Amalek.
Tentunya hal ini membuat Daud merasa terjepit. Sesuatu masalah yang begitu besar, saudara. Yang begitu kalau dipikirkan, saudara, sangat sulit untuk menghadapi masalah seperti ini, saudara. Tetapi Daud orang yang luar biasa. Apa yang dia lakukan, saudara? Supaya jangan sampai dia mengalami kekecewaan, jangan sampai dia mengalami putus asa, saudara. Apa yang Daud lakukan, saudara? Ini yang perlu kita pelajari, saudara. Karena di dalam kehidupan kita masih sering banyak masalah, masih sering banyak persoalan-persoalan yang datang, saudara. Tapi jangan sampai kita putus asa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud. Kita lihat di ayat yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, saudara perhatikan selanjutnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang dilakukan oleh Daud, saudara. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah, saudara. Sehingga, saudara, kalau saudara baca semua ayat ini, pasal ini, saudara, Daud mengalami kemenangan daripada Tuhan. Karena apa? Dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, saudara. Dan inilah yang Tuhan mau kepada setiap kita, saudara. Untuk kita selalu menguatkan hati kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita dapat mengalami kemenangan masalah hidup kita, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudara. Dan kita belajar dari Daud ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kejadian seperti ini bukanlah suatu kebetulan, saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mengizinkan hal ini terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, saudara? Karena di balik semua ini, Tuhan sedang melatih setiap kita, saudara dan saya, supaya kita menjadi seorang yang dewasa rohani, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudara. Melalui peristiwa-peristiwa, melalui kejadian-kejadian yang kita alami, melalui masalah demi masalah yang kita alami, sesungguhnya Tuhan sedang mengizinkan semua ini terjadi, supaya kita semakin hari semakin bertambah dewasa rohani, saudara. Amin, saudaraku. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita selalu menguatkan hati kita di dalam Tuhan, saudara. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan menginginkan setiap kita, saudara dan saya, untuk menguatkan hati kita dan menguatkan kepercayaan kita di dalam Tuhan. Tujuannya cuma ini, saudara. Tujuannya cuma ini, supaya kita dapat mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Amin, saudaraku. Nah, pagi hari ini kita lihat ada beberapa perkara luar biasa yang di dalam hidup Daud setelah dia menguatkan hatinya dan kepercayaannya di dalam Tuhan. Ini yang mau saya bagikan, saudara, supaya kita sama-sama belajar bagaimana supaya kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa seperti Daud setelah kita menguatkan hati kita kepada Tuhan dan kepercayaan kita di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang akan saya bagikan kepada saudara semua, supaya saudara bisa menyimak dan belajar bersama-sama. Perkara apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud setelah ia menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita lihat di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, poin yang pertama, perkara yang luar biasa ada di dalam hidup Daud adalah hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Daud menguatkan hatinya dan dia mau mendengar Allah, saudara.
sehingga ia bisa berkenan berbicara dengan Allah dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan, saudara? Ciri-ciri orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, atau ciri-ciri orang yang hubungannya sedang rusak dengan Tuhan, saudara, adalah orang tidak mau lagi untuk beribadah. Disuruh ke gereja sudah tidak mau, saudara. Disuruh berdoa sudah nggak mau. Disuruh membaca firman Tuhan juga tidak mau, saudara. Itu tandanya hubungannya dengan Tuhan sudah rusak, saudara. Maka itu jangan heran kalau melihat banyak orang-orang Kristen kalah di dalam masalah hidupnya, tidak mengalami kemenangan, saudara. Karena tidak mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Tidak mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang sudah tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, atau hubungannya sedang rusak, dia pasti tidak akan mengerti, saudara, apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya, apa yang Tuhan mau, saudara. Tetapi, saudara, berbeda dengan Daud. Daud dia mau menguatkan hatinya, dia mau mendengar Allah, saudara. Bahkan dia berkenan berbicara dengan Tuhan, hingga dia mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita harus memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita boleh mengerti dan bisa mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ini penting, saudara. Di dalam kehidupan kita penting sekali kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengerti, saudara, bagaimana kehidupan kita nanti, ya, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, bangun terus fellowship kita dengan Tuhan. Ini yang dialami Daud, saudara, di dalam kehidupan Daud, ketika dia mau menguatkan hatinya dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka ada hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Nah, apakah saudara semua mau hubungan saudara dipulihkan dengan Tuhan? Saya percaya pasti saudara mau supaya hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana caranya? Kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Kuatkanlah kepercayaanmu kepada Dia. Maka hubunganmu akan pulih dengan Tuhan. Amin, saudara. Ini hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, apa yang terjadi perkara luar biasa dalam hidup Daud, saudara. Yang kedua adalah kita lihat di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10 sudah perhatikan. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Hal yang kedua apa, saudara? Hal yang kedua adalah timbul semangat untuk menyelesaikan masalah. Timbul semangat untuk menyelesaikan masalah. Saudara lihat di ayat yang ke-9. Lalu pergilah Daud beserta dengan dia dan sampailah mereka sampai ke sungai Besor. Sementara orang-orang mau tinggal di belakang berhenti di sana, saudara. Pengikut-pengikut Daud sebagian berhenti, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat 10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang telah berlalu lelah menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Daud tidak putus asa, saudara. Daud tidak lemah, tetapi timbul semangat yang baru, saudara, untuk tetap maju menyelesaikan masalah itu, saudara. Nah, bagaimana, saudara, dengan saudara kita semua saat ini? Ketika kita mengalami masalah, dan saya percaya setiap orang pasti memiliki masalah, saudara. Tetapi apakah ada semangat untuk menyelesaikan masalah itu, saudara?
Banyak kali ketika menghadapi masalah, orang sudah tidak kuat, saudara. Orang sudah tidak kuat, saudara. Sudah tidak bisa lagi apa-apa. Karena merasa masalahnya terlalu berat. Karena apa? Karena tidak punya semangat, saudara. Tidak punya semangat. Karena semangat menjadikan kita kuat dan kita siap mengatasi setiap masalah. Mungkin saudara pernah seringkali dikatakan ketika di dalam WA, mungkin saudara sedang sakit atau saudara sedang mengalami masalah, kemudian mendapatkan WA dari teman. Biasa di HP saya ini banyak sekali grup, saudara, dan seringkali mendapatkan WA dari teman-teman, dari saudara-saudara yang mengatakan tetap semangat ya. Pernah saudara? Tetap semangat ya, harus semangat. Orang yang sedang sakit di WA, ya kami doakan tetap semangat ya. Ada kata-kata semangat, saudara. Seringkali itu. Dan saya seringkali mendapatkan WA seperti ini. Tetap semangat Pak. Dari teman-teman, dari saudara. Ya, kalau melihat mungkin ketika ada apa-apa, dia selalu mengatakan tetap semangat WA. Setelah saya baca sampai akhirnya pasti ada kata-kata tetap semangat. Betul saudara? Dan sebenarnya kata-kata semangat itu bukan hanya kata-kata atau bukan hanya tulisan saja, saudara. Bukan hanya kata-kata, tetapi kata-kata semangat itu mengandung arti yang luar biasa, saudara. Saya mencatat bahwa di balik semangat hidup ada kekuatan iman, saudara. Dan kekuatan iman itu, saudara, yang sanggup mengatasi setiap masalah. Amin, saudara. Kalau kita tidak mempunyai iman kita tidak kuat, saudara. Kita tidak akan bisa mengatasi masalah itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, tetaplah semangat, saudara. Di awal tadi saya juga katakan, saudara, tetap semangat. Tetap semangat. Siapapun yang mendengar siaran online ini, saudara. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Menghadapi situasi seperti ini, menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini, kita harus tetap semangat. Tetap semangat, karena ada kekuatan iman di sana. Ada kekuatan iman. Oleh sebab itu, poin yang kedua ini, saudara, harus ada timbul semangat untuk kita menyelesaikan masalah. Daud, saudara, ketika sebagian pengikutnya meninggalkan, dia tidak putus asa, saudara. Dia tetap justru dalam keadaan seperti itu, timbul semangat untuk menyelesaikan masalah. Sehingga pada akhirnya kalau saudara melihat dan membaca firman Tuhan ini, pada akhirnya Daud mengalami kemenangan, saudara, dari Tuhan. Nah, itu, saudara, pentingnya semangat di dalam hidup kita, supaya kita dapat mengatasi setiap masalah hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa masalah itu hanya dapat diatasi oleh kekuatan iman, saudara. Kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak akan menang dari masalah. Maka itu banyak orang-orang yang kalah, saudara, dalam masalahnya. Banyak orang-orang yang tidak bisa mengatasi masalah. Karena imannya lemah, saudara. Imannya tidak kuat, saudara. Lalu bagaimana caranya? Mari, kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Dan kuatkanlah kepercayaanmu kepada Dia. Saudara. Supaya apa? Supaya timbul semangat untuk menyelesaikan setiap masalah hidup kita, saudara. Seperti juga yang dialami oleh Daud. Maka itu saya mengajak saudara semua untuk belajar dari seorang Daud ini, saudara. Banyak sekali yang dapat kita pelajari dari Daud ini. Jadi poin yang kedua adalah timbul semangat untuk menyelesaikan masalah. Dan di poin yang ketiga, poin yang terakhir, saudara, perkara apa yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan Daud, saudara, setelah Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan.
Yang ketiga adalah Daud memiliki pikiran yang tenang dan memiliki kesabaran. Daud memiliki pikiran yang tenang dan memiliki kesabaran, sehingga Daud dapat mengambil satu keputusan yang benar di dalam hidupnya. Ketika banyak prajurit Daud yang tidak kuat dan kemudian berbalik meninggalkannya, Daud tidak menjadi lemah. Dia tidak putus asa, saudara. Karena apa? Dia yakin Tuhan pasti bersama dia dan akan memberikan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang menghadapi masalah, tapi tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki ketenangan, maka orang itu tidak akan bisa mengambil satu keputusan yang benar. Pasti tidak bisa. Tetapi berbeda dengan Daud, saudara. Daud memiliki pikiran yang tenang dan memiliki kesabaran. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-11, itu dilihat, saudara, di ayat ke-11 sampai seterusnya. Ketika mereka membawa seorang Mesir kepada Daud, saudara. Orang Mesir ini adalah musuhnya, saudara. Karena dia adalah orang yang menghancurkan, membakar, merusak kota-kota pada waktu itu, saudara. Tentunya kalau kita melihat hal itu, kita menganggap dia musuh kita. Ketika kita bertemu, saudara, kita pasti akan membalas, saudara. Apalagi di dalam peperangan, saudara. Melihat musuh pasti akan dibalas. Tetapi Daud tidak, saudara. Daud tetap tenang. Daud tetap bersabar. Justru musuh yang sudah menghancurkan kehidupannya, yang sudah merusak kehidupannya, saudara, justru diberi makan oleh Daud. Diberi minum, diberi kue-kue, saudara. Disitulah, saudara, dengan ketenangannya dan kesabarannya, Daud dapat mendapatkan sesuatu dari orang ini. Karena apa? Orang ini mau menunjukkan di mana gerombolan-gerombolan itu, saudara. Gerombolan-gerombolan yang sudah membakar, merusak kotanya itu, saudara. Hanya dengan ketenangan dan kesabaran. Amin, saudara. Di dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi masalah, saudara, kalau hidup kita tidak sabar, tidak tenang, saudara, kita pasti tidak bisa, saudara, mengatasi masalah hidup itu tidak bisa, saudara. Mau ambil keputusan sulit, saudara. Sulit sekali mengambil keputusan yang benar. Mungkin keputusan salah bisa, saudara. Tapi keputusan yang benar itu sulit. Tetapi mengambil keputusan yang benar itu hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki ketenangan dan kesabaran. Amin, saudaraku. Inilah ketiga hal yang dialami di dalam kehidupan Daud, saudara. Ketika dia mau menguatkan hatinya, mau menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Maukah kita menguatkan hati kita kepada Tuhan? Maukah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Semua tergantung saudara. Bagaimana saudara merespon firman Tuhan yang sudah saudara dengar pagi hari ini. Semua itu tujuannya hanya satu. Kita dapat mengalami kemenangan di dalam masalah hidup kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Setiap orang, saudara, pasti memiliki yang namanya masalah. Memiliki yang namanya pergumulan hidup, saudara. Ada masalah yang kecil, ada masalah yang besar. Ada masalah yang dapat diselesaikan, dan juga ada masalah yang tidak dapat diselesaikan karena merasa berat, saudara, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, pertanyaan saya, saudara, apa yang membuat kita tidak kuat menghadapi masalah? Ini pertanyaan saya, saudara. Karena saya melihat banyak masalah terjadi dan juga banyak orang yang tidak kuat menghadapi masalah itu, saudara. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat kita tidak kuat menghadapi masalah? Kalau saya melihat, saya bertanya kepada teman saya
bertemu dengan teman saya yang mengalami masalah. Saya tanya kepada dia, kenapa begini? Kenapa kamu begitu? Aku sedang menghadapi masalah. Dan masalah ini terlalu berat bagi aku. Masalah ini besar bagi aku, sehingga aku tidak mampu lagi mengatasi semua ini. Dan itu yang saya dengar sudah banyak. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga sering mendengar kata-kata ini. Orang berkata bahwa masalahku itu berat, masalahku itu besar, sehingga aku tidak bisa menyelesaikannya, tidak bisa menghadapi masalah ini, saudara. Tapi dengar, saudara, pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara semua. Ya. Apa yang membuat kita tidak kuat menghadapi masalah? Saya mau katakan kepada saudara, bukan masalah yang besar. Bukan masalah yang besar. Ya. Tetapi karena kita sudah membuka celah bagi iblis, untuk iblis masuk di dalam kehidupan kita dan menguasai hidup kita. Sehingga ketika iblis sudah menguasai hidup kita, maka dengan mudah akan timbul pikiran-pikiran yang melemahkan iman kita. Dan ketika iman kita lemah, maka kita tidak bisa lagi mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu. Amin, saudara. Jadi jangan disalahkan masalahnya, saudara. Jangan disalahkan masalahnya. Karena apa, saudara? Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan tidak pernah memberi masalah, memberi pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jelas firman Tuhan mencatat itu, saudara. Tuhan tidak akan pernah memberi persoalan atau masalah yang melebihi kekuatan kita. Tetapi kenapa banyak orang, saudara, selalu berkata, masalahku itu berat, masalahku itu besar. Bukan masalahnya, saudara, bukan masalahnya. Tetapi karena kita sudah membuka celah untuk iblis masuk di dalam kehidupan kita dan menguasai hidup kita, saudara. Betul, saudara? Dan ketika iblis sudah menguasai hidup kita, maka akan timbul pikiran-pikiran yang melemahkan iman kita. Dan ketika iman kita sudah mulai lemah, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah itu. Sekalipun masalah itu kecil, saudara. Tapi kalau iman kita sudah lemah, maka kita berkata bahwa masalahku besar. Terus, saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah memberi pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jangan sampai kita terjebak dalam hal ini, saudara. Jangan sampai kita terjebak. Karena banyak orang terjebak dalam hal ini. Ketika mengalami masalah, dia beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli lagi kepada kita. Dia mengatakan Tuhan sudah meninggalkan saya. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita terjebak. Tapi kita harus bisa merenungkan baik-baik. Kenapa sampai kita tidak bisa menghadapi masalah itu? Tadi sudah saya bisa beritahu kepada saudara semua, karena kita sudah membuka celah bagi iblis masuk. Amin, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Nah, oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan situasi yang tidak mengenakan, apalagi hari-hari ini, saudara. Banyak orang mengalami ketakutan. Banyak orang melihat kejadian-kejadian yang mengerikan. Di mana-mana banyak orang tergeletak, di mana-mana banyak orang terkena virus COVID-19 ini. Banyak orang merasa khawatir, saudara. Tapi pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah takut, saudara. Kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Kita harus menguatkan hati kita kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, saudara, akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Jadi, saudara, ketika kita sedang dalam masalah, jangan sampai kita mudah, lemah, dan cepat putus asa. Amin, saudara. Tapi kuatkanlah hati kita di dalam Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Yang menjadikan kita tenang dan sabar untuk menghadapi
semua masalah, tantangan di dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita melihat Tuhan sediakan kemenangan bagi setiap kita. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan pagi hari ini, intisarinya adalah kita mau benar-benar menguatkan hati kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga 3 hal tadi yang saya bagikan kepada saudara, saudara bisa alami. Hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan. Timbul semangat untuk menyelesaikan segala masalah persoalan dalam hidup kita. Dan kita memiliki ketenangan dan memiliki kesabaran. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi hari-hari ke depan, saudara. Dan hari-hari yang sedang kita lalui saat ini. Kuncinya cuma satu. Sekali lagi saya mau garis bawahi, kuncinya cuma satu. Kalau kita mau menang dari masalah hidup kita mau menang dari situasi, kondisi apapun yang terjadi saat ini, yang sedang melanda kehidupan kita. Kalau kita mau menang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan, dan kuatkanlah percayamu di dalam Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan, percaya saja. Banyak kata-kata percaya saja. Itu supaya setiap kita tetap percaya kepada Tuhan. Setiap kita percaya kepada Tuhan, melakukan bagian kita. Dan ketika kita mau melakukan bagian kita, percayalah, Tuhan juga akan melakukan bagiannya Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang sempurnakan setiap firman Tuhan yang sudah didengar pada pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati setiap umat-umat-Mu yang saat ini sudah sedang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini sedang mengalami masalah di dalam hidupnya, Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu mohon tolonglah mereka, Bapa. Tolonglah mereka, Tuhan Yesus. Untuk mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan baik di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Ingatkan setiap kami, Tuhan Yesus, ketika kami melenceng dari jalan-jalan-Mu. Tegur setiap kami, Tuhan, ketika kami salah melangkah. Supaya dalam kehidupan kami, Tuhan, kami boleh benar-benar berjalan di jalan-jalan-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan keluarga kami serahkan pelayanan kami, rumah tangga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau sendiri akan memproteksi setiap kehidupan kami. Setiap orang-orang yang mau percaya kepada Engkau, setiap orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Engkau, setiap orang yang mau menguatkan hatinya kepada Engkau, Tuhan, kami percaya ada proteksi daripada Tuhan, ada pertolongan daripada Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan sedang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.